Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar seni budaya dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Miss berikut ini. Yang pertama adalah pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian menggambar adalah suatu kegiatan menuangkan ide, imajinasi, pesan, dan ekspresi melalui unsur utama berupa garis pada suatu permukaan. Nah, itu tadi adalah pengertian menggambar. Selanjutnya ada komposisi menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda lain yang besarnya sama dengan benda tersebut tetapi berwarna terang. Penguasaan komposisi merupakan hal penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Selanjutnya, ada objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Yang pertama yaitu adalah menggambar flora. Beraneka macam flora yang tumbuh subur di negara kita sering dijadikan sebagai objek gambar yang cukup menarik. Menggambar jenis flora atau tanaman dikelompokkan ke dalam beberapa jenis seperti menggambar bunga, seperti bunga melati, mawar, anggrek, dan lain-lain. Selanjutnya ada menggambar pohon, seperti pohon beringin, bambu, kelapa, dan lain-lain. Atau menggambar rumput, semak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggambar fauna. Selain keanekaragaman flora, negara kita juga kaya akan keanekaragaman jenis fauna yang juga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menggambar. Dalam menggambar fauna atau binatang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain seperti menggambar jenis binatang ternak,
Menggambar binatang berkaki 4, menggambar binatang berkaki 2, menggambar jenis burung, menggambar binatang yang hidup di air seperti menggambar ikan, katak, buaya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada menggambar alam benda. Objek lain yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menggambar yaitu alam benda. Alam benda sangat beragam jenisnya, ada yang berukuran kecil, sedang, hingga yang berukuran besar. Beberapa jenis objek alam benda tersebut antara lain yaitu menggambar peralatan dapur untuk memasak seperti kompor, wajan, panci, dan lain-lain. Menggambar peralatan minum seperti gelas, porong, cangkir, termos, kendi, dan lain-lain. Lalu bisa juga menggambar alat tulis seperti buku, pensil, penggaris, dan lain-lain, serta masih banyak lagi jenis-jenis objek alam benda yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menggambar. Yang selanjutnya ada alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Oke, selanjutnya ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. Pensil warna ini bentuknya seperti pensil biasa, namun isinya yang berbeda. Jika pensil biasa merupakan campuran grafit dan tanah liat, pensil warna ini berisi leads. Leads pada pensil warna merupakan campuran antara pigmen, kaolin, karboksimetil selulose, wax, and surfactant ya. Selanjutnya ada krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Selanjutnya ada ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Oke, selanjutnya ada kertas gambar. Kertas gambar menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral, seperti putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang, pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton.
Next, ada teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar, buatlah sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Pertama kali, menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Oke, secara umum terdapat beberapa jenis teknik menggambar, antara lain adalah teknik linier. Nah, teknik linier ini merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Selanjutnya ada teknik blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Selanjutnya ada teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Selanjutnya ada teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan bantuan alat penggosok, misalnya jari, kapas, atau kertas untuk menghasilkan pewarnaan yang halus dan merata. Selanjutnya ada teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh teknik dalam menggambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga Jepang memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja Jepang di bawah ini. Yang pertama adalah gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga, dan yang kedua gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya, dan yang ketiga berilah warna pada hasil gambar bunga. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja Jepang. Ada 4 tahapan dalam menggambar bunga mawar, yaitu yang pertama, gambarlah objek secara garis besar, dan yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tepat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Dan yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar terlihat atau terkesan lebih hidup. Selanjutnya adalah teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4, seperti sapi, kambing, berkaki 2 seperti ayam, bebek, ada hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan juga ada yang bersifat galak dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, kemudian berlanjut kepala, kaki, atau cakarnya.
Bentuk-bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar hewan agar lebih mudah dan tentunya diawali dengan sketsa. Contoh menggambar itik, kalian bisa menyaksikan gambarnya. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Selanjutnya, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan yang terakhir, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan juga awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahaya yang menyinari objek benda, dan akan membentuk bayangan. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi, penggunaan latar belakang background, dan berikut adalah contoh menggambar piring dan cangkir. Kalian bisa sambil melihat gambarnya. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau kegiatan menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi, menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Objek menggambar dapat berbentuk flora, fauna, dan alam benda, baik benda buatan manusia atau benda yang berasal dari alam. Menggambar sebaiknya dimulai dari mengamati objek yang akan digambar, mengatur komposisi gambar, sampai dengan mewarnai hasil gambar. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar harus mengikuti kaidah seni rupa yang lugas, imajinatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, dan bidang. Selain itu, menggambar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang. Oke, dari materi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa menggambar dengan tema flora, fauna, dan alam benda dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar juga dapat menambah pengetahuan tentang kekayaan alam Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang dapat memberikan identitas tersendiri. Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Nah, sekarang kamu sudah memahami keanekaragaman hayati, tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk berkarya seni rupa, tetapi juga telah memberikan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat. Kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan flora dan fauna sehingga ekosistem dapat terjaga sepanjang masa. Nah, itu tadi adalah penjelasan Miss tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.